Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun an tuhmada innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Pelakpak yang sempat rawuh ke tempat ini untuk menyaksikan pagelaran anak kita semuanya, anak kita kelas 6 Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah yang setingkat dengan anak kelas 3 Madrasah Aliyah. Alhamdulillah baru kita saksikan bersama, dan itu merupakan suatu latihan, bukan sungguhan. Yang sungguhan nanti kalau sudah mereka hidup di tengah masyarakat, bagaimana nanti perjuangan mereka dengan ilmu dan pengalaman yang ada di pondok sebagai alat untuk menghadapi kehidupan mereka di tengah masyarakat. Maka saya mungkin tidak banyak berbicara atau berpidato, cukup ke poin-poin saja mengenai pondok pesantren Ummul Qura Asyuti ini. Perlu diketahui, pondok pesantren Ummul Qura Asyuti suatu lembaga, suatu wadah beda untuk membentuk, untuk mencetak santri, anak yang sebagai penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lain. Jadi memang kita di sini mau mencetak, mau membentuk santri atau anak yang mereka itu kita niatkan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik, gak ada lain. Kemana perjuangan Rasulullah? Akan bawa mana perjuangan ini? Akan dibawa kepada apa yang sering Rasulullah berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Rasulullah sering berdoa ini.
Sehingga doa ini disebut Sayyidul Ad'iyah, gusti dari doa-doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Rabbana atina fid dunya hasanah? Yang maksudnya, ya Allah, berilah kami di dunia ini kebaikan. Ya Allah, berilah kami di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, maka jagalah kami dari siksa neraka. Itulah arah kita. Maka saya sering melontarkan kepada anak-anakku yang ada di sini, kita ini adalah tetap Rasulullah, tetapi bukan di zaman onta. Tetapi kita tetap jiwa Rasulullah semampu mungkin di zaman digitalisasi. Apa itu zaman digitalisasi? Zaman atau kehidupan yang semua kegiatan bisa dipermudah, bisa dipergampang dengan adanya teknologi yang serba canggih. Inilah zaman sekarang. Inilah zaman now, kata orang sekarang. Zaman now. Bukan zaman no, zaman now. Zaman sekarang. Jadi anak-anakku sekalian dan para wali santri, kita tetap akan memperdalam siapa itu Rasulullah, apa pekerjaan Rasulullah di zaman digitalisasi, zaman yang kehidupannya ialah penuh dengan kegiatan yang mana bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Justru itu kita insya Allah akan mendirikan institut teknologi dan bisnis Ummul Qura. Apa tujuannya? Tujuannya seperti Rasulullah, seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya kita ambil dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Inna, Allah berfirman, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardh, dalam ciptaan Allah langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin,
pasti merupakan tanda-tanda keagungan Allah liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang berfikir. Orang yang berfikir bagaimana? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama. Orang-orang yang berfikir itu ingat pada Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, ingat kepada Allah dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, ingat kepada Allah dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang punya akal yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring tidur-tiduran, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan Allah langit-langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Endingnya, akhirnya, orang yang punya akal, yang selalu ingat kepada Allah dan memikirkan ciptaan Allah, mereka akan mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi anak-anak Ummul Qura, kita berkeinginan ke depan banyak ingat pada Allah bagaimana yang telah diteladani oleh Rasulullah. Di zaman sekarang, zaman digitalisasi, dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang merupakan suatu tanda keagungan Allah, dia pasti akan mengatakan, sedikit-sedikit melihat ke sana, dia akan mengatakan, Rabbana, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, ya Allah. Melihat kiri, dia akan mengatakan, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia, Allah. Itu cita-cita kita. Subhanaka, bukan hanya itu, tapi dia mengatakan, Maha suci Engkau, ya Allah. Faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari siksa neraka. Itulah cita-cita kita. Maka ke depan, seandainya saya sudah kembali ke hadirat Allah, kena ajal tidak ada yang tahu. Saya tadi tahlilan ke kisah hari, ada tukang kerjanya meninggal, jatuh meninggal. Ya kalau sudah ajal, nggak bisa ditarik mundur, tidak bisa ditarik maju. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Begitu juga saya kalau mati, Abah sudah meninggalkan kita semuanya. Ya teruskan perjuangan ini. Dan kalau seumpamanya saya mati, inilah wasiat saya. Teruskan perjuangan ini. Lillahi ta'ala, di zaman digitalisasi. Zaman yang seluruh kegiatan dapat dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Sekarang begini sudah. Kalau enggak kita mengikuti, akan kita tertinggal. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah buat Pancajiwa, sudah ditulis dengan dicor dengan saya. Prinsip 5 prinsip dasar pendidikan sudah ditulis dicor dengan saya.
Motu pondok sudah ditulis, dicor dengan saya. Tinggal melihat. Itulah rambu-rambu di Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti untuk terus memperjuangkan Rasulullah, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman digitalisasi, di zaman atau kehidupan yang seluruh kegiatan bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Inilah sekarang. Dan akan terus berkembang, Maka ikutilah perkembangan itu. Itulah adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini semangat, tawakal kepada Allah. Saya selama masih hidup terus akan memperjuangkan ini. Dan semua santri juga harus begitu, ditopang oleh semua wali santri untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya yang sudah tercatat dalam Al-Quran dan tercatat dalam hadis. Maka meskipun kita ada teknologi, isu teknologi dan bisnis, tetap Al-Quran dan hadis terus kita perdalam dan merupakan suatu operasionalnya, pelaksanaannya adanya institut teknologi dan bisnis ini. Caranya bagaimana institut ini? Institut ini nanti semuanya insya Allah mahasiswa-mahasiswinya akan dipesantrenkan dan kuliahnya nggak campur. Insya Allah dengan adanya teknologi yang serba canggih itu bisa terwujud. Misalnya kita mengajar perempuan dosennya, ngajar pada ruangan yang isinya mahasiswi, tak bisa disambungkan kepada ruangan mahasiswa. Kalau seumpamanya dosennya laki-laki, ngajar di ruangan mahasiswa, bisa disambung dengan ruangan mahasiswi dan bisa interaktif. Inilah teknologi yang sekarang. Maka di sini alhamdulillah dari semenjak SD kelas 4 kalau nggak salah dengan saya pisah antara siswa dengan siswi. Tsanawiyah nggak ada yang campur, putri-putri, putra-putra. Aliyah juga begitu. Perguruan tinggi juga insya Allah seperti itu. Kalau seumpamanya ketemu di jalan, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Lebih dari itu haram. Sekarang yang perlu saya pikirkan masih ada yang ustaz. Kalau ustaz itu laki-laki, kalau perempuan ustazah. Ada yang ustaz masih ngajar di putri. Ada yang ustaz ngajar di tahfidz. Nanti kalau sudah alumninya banyak, maka guru-guru yang ustaz itu akan diganti dengan ustazah alumni tahfidz, ustazah alumni MUT putri. Jadi kapan putra-putra, putri-putri. Mengapa? Karena Allah sendiri mengatakan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin laki-laki, yang yaghuddu min absarihim, tutup matanya,
Gimana bisa nutup mata kalau ngajar perempuan di depannya? Wa qul lil mu'minati, dan katakan Muhammad, lil mu'minati, bagi orang perempuan mukmin, yaghdudna min absarihinna, juga harus tutup dari mata-matanya. Ngabes perintah oleh. Lebih dari itu pada boleh. Nah itu yang dijaga. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ke depan semua alumni, para ustadz, anak-anakku semuanya, anak saya pribadi, Fauzan, Rashid, harus jaga Al-Quran dan hadis di zaman digitalisasi. Sekian saja mungkin bagi saya. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ikhlas, bukan karena apa-apa, hanya karena Allah kita melangkah, bukan karena apa-apa. Sekian, mari kita berdoa. Belum berdoa istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma dzakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma wajjihna lil khair, Allahumma wajjihna lil khair. Ij'alna min ibadika as-salihin al-amilin al-muttaqin al-arifin bika ya Allah, al-mustaqimin ala tariqatika wa ta'atika, al-mujahidin fi sabilik, الراضين بقضائك، الشاكرين على نعمك، الزاهدين المتواضعين، الصابرين على بلائك، الزائرين إلى بيتك الحرام، إلى قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الدارسين في الحرمين وحواليهما، المتعلمين المعلمين المبلغين رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمؤسسي هذا المعهد ومساعدي هذا المعهد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sakadinto para rabu, terutama para wali santri, nyoon maaf manapi bade kekurangan dalam beten kaula sanak potwan dan juga sabara asatid sebedaka dinto orang sempurna. Nyoon maaf doaki muka-muka yang tambah tahun atau barokah atau manfaat, terutama tambah tahun karosakan tambah raja tambah banyak, muka-muka mereka bisa menghadapi segalanya itu selamat sampai husnul khatimah. Amin. Ala hadin niyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekadinto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.